Berapa banyak proyek transformasi di organisasi Anda yang benar-benar diadopsi sepenuhnya oleh tim? Bukan sekedar go live, bukan sekedar launching seremoni dengan spanduk dan foto bersama direksi, tapi benar-benar digunakan setiap hari oleh orang-orang yang seharusnya menggunakannya. Hmm. Selamat datang di Magna QM Book Summary, seri ringkasan buku dari Magna QM Insights. Di sini kami mengekstrak insight terpenting dari buku-buku bisnis dan strategi khusus untuk Anda para pemimpin organisasi di Indonesia. Hari ini kita membahas Change Management That Sticks, karya Barb Grant, seorang praktisi change management dengan pengalaman 30 tahun di berbagai industri. Grant membuka bukunya dengan observasi yang menyakitkan, tapi jujur. Setiap tahun, ribuan proyek perubahan bisnis diimplementasikan, sistem baru diluncurkan, kebijakan baru diterbitkan, SOP baru didistribusikan, tapi hanya sedikit, sangat sedikit, yang benar-benar diadopsi oleh orang-orang yang menerimanya. Dan ini sudah menjadi sebegitu umum sampai kita menganggapnya normal, seolah-olah memang wajar kalau orang tidak akan sepenuhnya menerima perubahan. Grant menolak asumsi ini. Buku ini ditulis dengan satu premis, adopsi tinggi itu bukan kebetulan, itu bisa direkayasa. Dan kegagalan adopsi hampir selalu bisa ditelusuri ke kesalahan fundamental yang sama. Apa kesalahannya? Proyek menjual widget, bukan outcome. Grant menyebutnya dengan istilah yang sangat gamblang. Organisasi sibuk menjelaskan apa yang akan dideliver, sistem baru, portal baru, proses baru, tapi tidak menjelaskan dengan cara yang bermakna secara emosional apa artinya bagi orang yang harus menggunakannya. Kita bicara tentang fitur, bukan manfaat. Kita bicara tentang output, bukan outcome. Dan yang paling fatal, kita bicara tentang apa yang diinginkan change initiator, para pemimpin yang menginisiasi perubahan, bukan apa yang diinginkan change recipient, orang-orang yang harus menjalaninya setiap hari. Ini bukan masalah Indonesia saja, ini fenomena universal. Grant menceritakan bagaimana ia bergabung dengan sebuah proyek besar di sektor publik hanya 2 minggu sebelum go live. Proyek itu sudah berjalan 2 tahun. Ketika ia melakukan asesmen ulang dan mempresentasikan kepada para general manager, salah satu dari mereka menghubungi atasannya. Katanya, akhirnya ada orang yang menjelaskan apa sebenarnya proyek ini. 2 tahun, ratusan juta dolar, dan para pemimpin yang seharusnya mendukung perubahan baru memahami esensinya 2 minggu sebelum implementasi. Bagaimana menghindari jebakan ini? Grant memperkenalkan sebuah tool sederhana tapi powerful yang ia sebut Outcomes Onion. Bayangkan sebuah bawang dengan lapisan-lapisan. Di lapisan terluar, Anda menulis apa yang akan dideliver, sistem baru, proses baru, tools baru. Lalu Anda bertanya, lalu apa pentingnya itu? Jawabannya menjadi lapisan berikutnya, dan Anda terus bertanya, lalu apa pentingnya itu? Sampai Anda tidak bisa menjawab lagi. Disitulah jantung perubahan. Disitulah Anda menemukan apa yang benar-benar diinginkan orang, bukan widget, tapi pergerakan menuju keuntungan dan menjauhi rasa sakit. Toward gain, away from pain. Ini psikologi manusia yang paling fundamental, sederhana, universal. Dan disinilah konsep WIFIM menjadi krusial. What's in it for me? Setiap stakeholder, dari direksi sampai operator di lapangan, perlu mendengar jawaban yang berbeda untuk pertanyaan ini. Grant memberikan contoh yang sangat konkret. WIFIM yang buruk berbunyi, sistem baru akan tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Itu fitur, bukan manfaat. WIFIM yang efektif berbunyi, Anda bisa mengajukan aplikasi kapan saja, dari mana saja, tanpa harus menunggu jam kerja, sehingga Anda punya lebih banyak waktu untuk hal-hal yang lebih penting. Itu outcome, itu menyentuh emosi, itu menjawab pertanyaan yang sebenarnya ada di kepala setiap orang, apa untungnya buat saya? Tapi menemukan WIFIM yang tepat hanyalah setengah perjalanan. Grant mendedikasikan satu babak yang ia beri judul provokatif, Black Arts and Dark Ops. Ini tentang behavioral change, perubahan perilaku. Aspek yang paling sering diabaikan dalam change management. Ia mengamati bahwa praktisi change management cenderung jatuh ke 2 ekstrim. Ekstrim pertama, terlalu fokus pada emosi, terlalu banyak mendengarkan keluhan, terlalu banyak sesi merasakan kesakitan bersama tanpa arah yang jelas. Ekstrim kedua, mengabaikan emosi sama sekali. Semuanya tentang spreadsheet, timeline, dan metodologi, seolah-olah manusia adalah mesin yang tinggal diprogram ulang. Keduanya salah. Grant berargumen bahwa empati harus punya tujuan. Anda mendengar untuk memahami. Anda memahami untuk menggerakkan, bukan untuk terjebak bersama dalam keluhan yang tidak berujung. Dan behavioral change butuh waktu, butuh ruang aman untuk mencoba. Butuh leader yang tidak hanya berbicara tentang keterbukaan, tapi benar-benar menunjukkannya ketika ada yang menyampaikan keberatan. Disinilah tanggung jawab kepemimpinan menjadi sangat nyata.
Grant menulis dengan sangat tegas, "Leaders lead cultural change 100% of the time. Culture is always watching and culture never sleeps." Budaya selalu mengamati, dan budaya tidak pernah tidur. Ketika seorang pemimpin berbicara di town hall tentang betapa terbukanya ia untuk menerima masukan, lalu menutup seseorang yang mengajukan pertanyaan sulit di sesi tanya jawab, semua orang melihat. Dan adoption rate dari perubahan itu langsung terprediksi. Bagian terakhir yang sangat relevan dari buku ini adalah tentang sustainability. Banyak proyek berhasil sampai go live, tapi gagal dalam 12 bulan pertama setelahnya. Kenapa? Karena tidak ada yang benar-benar memiliki outcome-nya. Grant membedakan dua jenis business ownership. Pertama, kepemilikan taktis atas artefak yang dideliver, sistem, dokumen, SOP. Kedua, kepemilikan atas nilai perubahan yang terrealisasi, outcome dan benefit jangka panjang. Ini dua hal yang sangat berbeda, dan seringkali yang kedua tidak punya pemilik yang jelas. Proyek selesai, tim proyek bubar, dan tidak ada yang tersisa untuk memastikan perubahan itu benar-benar bertahan. Jadi untuk Anda yang memimpin organisasi, pertanyaannya bukan sudahkah proyek transformasi Anda go live? Pertanyaan yang lebih jujur adalah, apakah Anda benar-benar tahu apa yang diinginkan orang-orang yang harus menjalani perubahan ini setiap hari? Apakah ada seseorang dengan nama dan jabatan yang jelas yang bertanggung jawab atas nilai jangka panjang dari perubahan ini? Dan yang paling penting, ketika ada seseorang di organisasi Anda menyampaikan keberatan terhadap perubahan, bagaimana Anda merespon? Karena budaya sedang mengamati, dan adopsi perubahan dimulai dari sana. Itulah ringkasan dari Change Management That Sticks, karya Barb Grant. Jika Anda menemukan insight ini bermanfaat, subscribe channel YouTube Makna QM untuk mendapatkan rangkuman buku-buku bisnis dan strategi lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.